Coba deh kita pikirin, setiap hari makin banyak keputusan dalam hidup kita yang dibuat oleh mesin. Mulai dari lagu apa yang kita dengerin berikutnya, sampai penentuan kita layak dapat pinjaman atau enggak. Tapi, gimana kalau keputusan itu salah? Kalau sebuah AI yang benar-benar otonom bikin rugi, siapa yang harus tanggung jawab? Nah, itu dia pertanyaan besar yang bakal kita bedah bareng-bareng. Gambar ini kan nunjukin banget realita kita sekarang. Hubungan antara manusia dan mesin itu makin lengket. Kolaborasi ini emang keren banget, bisa mendorong inovasi yang luar biasa. Tapi di saat yang sama, batas-batas soal siapa sih yang sebenarnya megang kendali jadi makin kabur. Dan disinilah inti masalahnya. Coba bayangin, kalau mobil otonom salah belok terus nabrak, atau algoritma trading tiba-tiba bikin uang pensiun Anda ludes, siapa yang salah? Penggunanya? Yang bikin programnya? Atau mesinnya sendiri? Percaya deh, pertanyaan ini udah bukan lagi teori atau buat film fiksi ilmiah. Ini kejadian nyata. Mungkin Anda mikir, keputusan otonom sepenuhnya itu kan masih jauh, masih di masa depan. Eits, jangan salah. Kenyataannya itu udah ada di sini, sekarang di sekitar kita. Yuk kita lihat di mana aja sih AI udah mulai bikin pilihan buat kita. Jadi, apa sih sebenarnya AI dalam konteks ini? Gampangnya gini, anggap aja kita lagi mendelegasikan tugas. Kita ngambil sebuah pekerjaan yang biasanya butuh pemikiran manusia, terus kita serahin ke algoritma. Kita kasih dia kemampuan buat paham, bertindak, dan ini nih yang paling penting, belajar. Seringkali tanpa kita awasi langsung. Jangkauannya udah luas banget loh, jauh lebih dari sekedar mobil tanpa sopir. Ini tuh algoritma yang nentuin produk apa yang muncul di layar Anda, gimana cara nerjemahin kalimat dengan akurat, bahkan sampai strategi investasi apa yang paling oke buat dijalankan. Semua ini adalah keputusan yang dulunya cuma bisa dibuat manusia, tapi sekarang udah diserahin ke mesin. Dan skalanya nggak main-main, lebih besar dari sekedar produk yang kita pakai sehari-hari. Di dunia manufaktur, ada yang namanya Industri 4.0 yang lagi membangun seluruh ekosistem. Bayangin, bukan cuma satu pabrik pinter, tapi seluruh jaringan pemasok dan mitra yang saling nyambung. Semuanya diatur sama AI biar efisiensinya wow di luar bayangan kita sebelumnya. Tapi, yaitu, di tengah semua kemajuan ini, ada satu area yang ketinggalan jauh banget di belakang. Hukum. Teknologi yang lari kencang ini justru menciptakan apa yang disebut kesenjangan tanggung jawab yang bahaya banget. Begitu ada yang salah, kerangka hukum kita yang sekarang ini seringkali bingung. Siapa yang harus disalahin? Nah, grafik ini nunjukin pendekatan yang beda-beda di seluruh dunia. Kalau kita lihat, Amerika Utara dan Asia jor-joran investasi buat ngembangin AI. Tapi Uni Eropa, mereka justru lebih fokus bikin aturan mainnya. Mereka proaktif banget nih, mencoba bikin kerangka hukum soal tanggung jawab buat jaga-jaga sebelum masalahnya jadi makin besar. Jadi, ini dia intinya. Teknologi melesat maju kayak roket, sementara hukum kita jalannya kayak kura-kura. Kita punya mesin-mesin yang bisa bikin keputusan super kompleks, tapi kita nggak punya aturan yang jelas buat nangani konsekuensinya kalau keputusan itu ternyata salah. Oke, biar gampang paham dilema hukum ini, gimana kalau kita sederhanain jadi sebuah cerita dengan 3 tokoh utama? Siapa aja sih yang kira-kira bisa dimintai pertanggungjawaban kalau AI berbuat salah? Jadi, kita mau nyalahin siapa nih? Opsi pertama, AI-nya sendiri. Masalahnya, sekarang ini AI kan nggak punya status hukum. Kita nggak bisa nuntut sebuah program komputer. Opsi kedua, yang bikin. Masuk akal sih, tapi gimana kalau AI-nya itu udah belajar dan ngubah perilakunya sendiri, jauh dari program awalnya? Opsi ketiga, penggunanya. Tapi apa adil kita nyalahin orang yang pakai alat, padahal dia sendiri nggak paham 100% cara kerjanya? Rasanya kok semua jalan buntu ya? Nah, di tengah semua ketidakpastian ini, muncullah sebuah prinsip kunci sebagai jalan keluar. Solusinya mungkin bukan ada di teknologinya, tapi justru dengan kembali ke elemen yang paling dasar, tanggung jawab manusia. Coba kita lihat lagi upaya Uni Eropa tadi. Kalau mau mengatur sesuatu, kan harus jelas dulu apa yang diatur. Makanya mereka bikin kriteria buat yang namanya robot pintar, yaitu sesuatu yang otonom, bisa belajar sendiri, dan bisa berinteraksi sama dunia nyata. Dengan adanya kategori hukum ini, mereka berharap bisa membangun fondasi supaya aturan tanggung jawab bisa ditegakkan. Prinsip inilah yang jadi pegangan kita. Pernyataan ini menegaskan bahwa secanggih apapun sebuah sistem, kita nggak bisa biarin dia jadi kambing hitam. Tanggung jawab, pada akhirnya, harus selalu bisa dilacak kembali ke seorang manusia. Ini yang jadi dasar buat semua aturan hukum di masa depan. Terus, artinya apa dalam prakteknya?
Ini bukan berarti kita harus ngerem inovasi loh, bukan sama sekali. Ini lebih ke menanamkan tanggung jawab itu ke dalam desain teknologinya. Ini semacam perintah untuk memastikan bahwa nilai-nilai kita sebagai manusia, konsep kita tentang apa yang adil dan benar, itu udah jadi bagian dari kode yang ngejalanin mesin-mesin ini. Dan ini nunjukin tujuan akhirnya. Gak boleh ada lagi yang bisa ngumpet di balik mesin. Hukum harus selalu bisa nunjuk siapa orang yang bertanggung jawab. Entah itu yang bikin, yang pakai, atau mungkin keduanya. Kesenjangan tanggung jawab tadi itu harus ditutup. Titik. Nah, ini yang akhirnya membawa kita pada pertanyaan penutup yang dalam banget. Kalau pada akhirnya harus selalu ada manusia yang jadi penanggung jawab utama, lantas apa sih arti sesungguhnya dari kata otonom? Inilah paradoks utama yang akan terus kita hadapi seiring kita menyerahkan makin banyak keputusan ke tangan mesin. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.